Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore. Apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa ketemu lagi sama Anda di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Yang pasti Sasa Harun gak sendirian dong ya. Kalau sudah hari Rabu jam 3 selalu ditemani sama Pak Nyoto. Pak Nyoto, gimana kabarnya? Halo Sasa, sehat selalu dong. Apalagi resolusi tahun 2021. Makin muda dan awet muda setiap detik. Bukan tiap waktu lagi ya. Bukan setiap saat tapi setiap detik ya. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah kesehatan, punya kolesterol tinggi, hipertensi, udah punya masalah kadar gula tinggi, udah punya masalah jantung dan lain sebagainya, coba deh kita bikin resolusi tahun 2021 semua penyakit-penyakit itu degradasi atau mengalami proses penyembuhan, perbaikan, sehingga 2021 kita bisa menikmati kualitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Betul. Tapi ini banget. harus diniatkan, ya. Jangan apa istilahnya ya, cuman resolusi doang, tulisan doang yang Iya. ditempel di dinding kamar Anda, tapi ya udah niatnya nggak ada, dilakuinnya pun juga nggak ada. Dan yang paling penting adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah Anda lakukan di tahun-tahun lalu, tahun ini dibuang gitu ya, dirubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik sehingga kesehatan Anda makin membaik. Nah, sama halnya seperti sore hari ini kita membahas seputar kebiasaan buruk dan juga gaya hidup yang tidak sehat ya Pak. Betul. Yuk, yang mau tanya-tanya boleh loh ya, kita tunggu WhatsApp-nya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sadar atau tidak, memang ada beberapa kebiasaan buruk yang sering banget Anda lakukan tanpa sadar, bahkan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi rutinitas sehari-hari Anda yang akhirnya membuat hidup Anda tidak bermanfaat alias sakit-sakitan. Memangnya apa sih Pak, kebiasaan buruk apa sebenarnya yang harus kita rubah? Oke, yang paling sering itu ya, kita tidur dalam kondisi terang alias nyalain lampu ya, apalagi orang yang takut setan. Takut gelap. Takut gelap, bukan takut setan. Jadi kalau ada orang fobia dengan hal yang gelap, biasanya dia nyalain lampu terang-terang. Jadi saya nggak bisa tidur kalau nggak lampu terang. Padahal kalau tidur itu layaknya harus dalam kondisi gelap gulita. Oh, kenapa tuh Pak? Karena pada saat kita nyalakan lampu dalam kondisi terang, kita punya hormon melatonin itu tidak bisa beraktivitas. Akibatnya kita akan menurun kadar melatonin kita. Kalau kadar melatonin kita itu menurun, itu mempengaruhi suhu tubuh kita ya, mempengaruhi kadar glukosa kita, mempengaruhi tekanan darah kita. Jadi ada orang yang kebiasaan nyalakan lampu kalau tidur terang benderang gitu, jangan kaget. Itu pengaruhi apa? Tekanan darah. Kok tekanan darah saya tinggi? Kadar gula darah kok cenderung tinggi? Suhu tubuh saya cenderung nggak normal gitu ya, karena dia tidur dalam kondisi terang. Oke, itu Ya. tidur dalam keadaan gelap itu malam atau siang atau setiap tidur lampu harus dimatiin Ya, Pak? sebenarnya sih kalau tidur itu kan relatif umumnya malam ya. Jadi kalau malam itu tidur harus gelap gulita. Oke. Jadi saat gelap gulita, hormon melatonin kita aktif. Nah, fungsi dari hormon melatonin itu diantaranya adalah untuk mengeluarkan sampah-sampah sisa metabolisme yang ada dalam sel alias detoksifikasi di tingkat seluler ya. Jadi kalau kita nggak detok tingkat seluler ya kasihan banget dong, penuaan dini gara-gara Iya sih. lampunya nyala kan gitu. Cuma gara-gara lampu nyala jadi penuaan dini Iya, tuh ya. tapi kan orang banyak yang nggak ngeh tidur dalam kondisi terang, bahayanya apa baru kita kasih tahu nih. Iya. Oke, Gitu. itu tidur dalam keadaan kondisi terang. Ada lagi nggak sih Pak Ada kebiasaan-kebiasaan kebiasaan buruk? buruk zaman anak milenial kali ya, Oke. generasi Z ya, dan kita menular juga karena sekarang dunianya dunia sosmed gitu ya. Itu begadang. Padahal ada lagunya tuh yang melarang begadang, jangan begadang gitu Tapi ya. kalau anak zaman sekarang nggak kenal sama lagu itu, Oh, nggak beda kenal ya, Kalau beda. gitu berarti bukan anak zaman Nah sekarang itu ya. dia, Udah anak zaman kadaluarsa dulu. ya. Jadi kalau orang yang sering begadang itu menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita melemah ya.
mata kita pasti kuyu karena begadang ya. Jadi kalau kita begadang itu mempengaruhi fungsi apa? Nah, masalahnya adalah fungsi liver, fungsi semua organ mendetoksifikasi semua sampah di tingkat metabolisme tubuh kita pada saat kita tidur di malam hari. Bayangkan saja kalau kita tidak tidur malam hari alias begadang terus, akibatnya sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita di tingkat sel itu nggak bisa dibongkar. Jadi orang yang hobi begadang biasanya kantong matanya itu mata panda, Iya. ya lama-lama hitam karena livernya itu nggak berbagus gitu ya, karena nggak pernah detox gitu ya. Akibatnya apa kalau kita sering begadang? Ya pasti terjadi penuaan dini, penurunan fungsi organ tubuh, akibatnya penyakit yang kita undang ya. Oke, baiklah. Dan lifestyle yang umum nih zaman modern itu adalah telat makan. Nah, telat makan itu biasanya orang suka nunda-nunda, nanti deh masih banyak kerjaan. Nanti deh lagi sibuk ini, sibuk itu. Nanti deh lagi sibuk ngerumpi ya. Akibatnya apa? Kalau kita sering telat makan, asam lambung kita itu akan meningkat. Kalau kadar asam lambung kita meningkat secara terus-menerus, lama-lama apa? Rusaklah dinding lambung mukosa kita. Akibatnya kita kena penyakit MAH, gastritis, lama-lama leaky gut syndrome. Pokoknya penyakit pencernaan semua akibat makannya telat. Ya, alias makannya nggak teratur deh. Jadi makan itu jangan kalau udah pas waktunya lapar, tubuh udah kasih sinyal lapar ya harus makan. Jangan ditunda sampai laparnya hilang. Itu berbahaya. Kenapa? Itu tadi lama-lama sistem pencernaan kita rusak, dinding lambung kita rusak, enzim-enzim lambung kita juga memburuk. Akibatnya apa? Nah, kalau lambung kita, sistem pencernaan kita dari usus 12 jari, usus halus sampai usus besar sudah rusak, itu menyebabkan penyakit degeneratif yang akibatnya merusak semua sistem di dalam tubuh. Hanya satu simpel ya, telat makan. Tuh, ngeri banget kan? Karena telat makan bisa merusak pencernaan, kemudian juga begadang. Tidur dengan keadaan terang juga bisa memperburuk kesehatan kita. Nah, kira-kira apalagi ya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa kita sadari? Sabar ya, nanti kita akan bahas lagi setelah lagu yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, kita masih membahas seputar kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita. Kalau kita sering banget ya mengulangi terus-menerus kebiasaan buruk tanpa kita sadari, hal negatif tentang kesehatan kita juga akan mempengaruhi. Maksudnya akan mempengaruhi tentang kesehatan kita sehingga menjadi negatif. Kan tadi resolusinya katanya pengen sehat sepanjang hari, sepanjang detik gitu ya. Tapi kalau kebiasaan buruknya masih dilakukan juga, ya percuma dong, dibuang dong ya jauh-jauh. Tadi sudah ada 3 kebiasaan buruk yang sering banget kita abaikan. Tidur dalam keadaan terang, kemudian telat makan, begadang. Ada apa lagi nih Pak kebiasaan buruk yang sering dilakukan? Yang umum ya kalau anak-anak modern termasuk kita kali. Kecanduan media sosial dan kemudian kecanduan dengan barang-barang elektronik. Betul. Karena zaman sekarang itu kita tidak terlepas dari smartphone. Ya, setiap hari kita ngelihat sosial media, kita posting. Bahkan kita begadang itu karena kebanyakan karena bersosmed. Karena nonton YouTube, nonton informasi-informasi sampai lupa waktu. Nah, ini mempengaruhi kualitas kesehatan kita tanpa kita sadari. Apalagi kita hobinya dekat dengan barang-barang elektronik yang sebenarnya itu memancarkan radikal bebas tanpa kita ketahui ya, elektron itu. Jadi banyak orang tidak sadar bahwa kalau kita kecanduan teknologi dan kita akibatnya duduk terperangkap atau terpenjara dengan perangkat teknologi, itu bisa menyebabkan kita melemah fungsi imunitas kita. Bayangkan kita kena televisi, kita kena radiasi handphone, radiasi televisi, radiasi AC, kemudian kita juga berjam-jam ada di depan sosmed. Nah, yang paling buruk itu bukan sekedar dari radiasi tersebut kalau orang kecanduan sosmed ya. Ada yang sampai dibawa ke hati loh. Jadi kalau ada orang yang bersosmed ria tuh sampai dia nggak tahu dunia nyata, jadi dia jarang gaul. Jadi dia gaulnya cuma di sosmed. Akibatnya dibawa masukin ke hati. Ada yang dibully di sosmed, ada yang bunuh diri akibat dibully. Frustasi, dibully ya. Kemudian bunuh diri. Nah itu juga tuh karena bahaya. Kecanduan media sosial. Ya. Akibatnya apa?
kalau kita kecanduan emang nggak ada yang bagus yang namanya kecanduan ya. Akibatnya mempengaruhi aktivitas fisik, kesehatan mental, dan menjadi antisosial, ya kan? Jadi boleh-boleh aja sih bersosmed, tapi sewajar-wajarnya. Gitu ada ya. batasannya lah ya. Iya. Dan kita harus tahu ini dunia nyata, ini dunia maya Ya, gitu. dunia maya gitu ya. Kemudian yang umum tapi banyak orang nggak sadar, terlalu lama duduk ya. Banyak orang zaman modern itu terlalu lama duduk, apalagi bekerja di kantoran, tapi kan sekarang work from home semua ya. Iya. Kayaknya Ya, nggak. tetap aja ya, masih Tetap duduk aja. aja Kayaknya nggak depan banyakan meja, duduk deh, ya. banyakan tiduran juga. Iya, main Zoom berlama-lama, terlalu lama duduk, tidak pernah aktivitas, tidak Iya. pernah bergerak. Akibatnya apa? Akibatnya bisa kena penyakit diabetes. Kenapa? Biasanya orang duduk nonton televisi, nonton apapun yang di layar gitu ya. Di sebelahnya itu bisa popcorn, bisa makanan kecil, makanan Kopi. apa, ngopi, ngemil tanpa bergerak, gimana nggak kena penyakit diabetes gitu ya. Belum lagi kalau udah kena penyakit diabetes, kolesterolnya tinggi karena kebanyakan gula, lama-lama kena serangan jantung. Ngeri. Kenapa? Lama duduknya sampai 8 jam. Di kantor udah duduk, di rumah duduk lagi. Kapan olahraganya? Iya, kalaupun misalkan naik transportasi umum gitu ya, naik Transjakarta, maunya duduk juga, nggak mau berdiri ya kan? Iya, Sama jadi aja. cobalah stretching, Ah, yoga, ya kan? Belajar kesehatan yang stretching itu Iya. apa, yoga, Yoga, terus senam. ya. Syukur-syukur dari hip hop. Nah, Terus, untuk apa? Untuk mencegah kita kurang bergerak, Iya. gitu ya. Nah, apalagi kurang tidur deh. Orang zaman modern itu rata-rata kurang tidur semua. Iya, ya kan? mainan sosmed, Main sosmed, bikin konten. begadang, apalagi ya, teleponan, karena kan sekarang udah serba wifi, serba Iya. ngabisin kuota, ya kan. Akibatnya tidur dikalahkan dengan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya nggak penting-penting amat, ya. Akibatnya orang yang kurang tidur itu punya resiko loh, orang yang kekurangan tidur. Tekanan darah tinggi, tubuhnya mudah meradang, banyak peradangan di seluruh tubuh. Akibatnya kalau kita sakit tuh jarang sembuh kalau kita kurang tidur. Contoh kita sakit flu, coba deh kamu nggak tidur selama seminggu, itu flu-nya nggak akan sembuh tuh. Karena tubuh kita gimana mau melawan virus kalau kita sendiri tidak pernah memberi kesempatan tubuh kita mengatur kekuatannya dengan tidur, ya. Jadi yang namanya kurang tidur itu efeknya peradangan dalam tubuh, lama-lama penyakit jantung, depresi. Orang yang kurang tidur itu gampang depresi. Gampang emosi juga. Gampang emosi, ya kan? Tahu aja ya. Iya. Kemudian apalagi ya, obes. Ya, gimana orang makan mulu waktu Iya, tidur. makan tidur. Iya. Akibatnya fungsi otaknya itu lama-lama kemampuannya menurun kalau orang yang kurang tidur. Jadi lemot gitu ya. Tapi bener gak sih Pak, kalau orang tidur itu ya seperti tadi Pak Nyoto bilang, otaknya jadi lemot, bukannya lemot lagi, jadi mengecil banget. Bener Ya, gak karena sih? kan kurang nutrisi. Oke. Kan pada saat kita tidur, tubuh kita itu membongkar semua sampah-sampah dalam tubuh. Kemudian saat kita tidur terjadi regenerasi sel. Pada saat kita tidur, imunitas kita diperkuat. Makanya kenapa orang sakit di rumah sakit itu dikasih obat tidur. Iya. Biar diberi kesempatan tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri saat Tidur. Ya, Oke. jadi kalau kurang tidur, ya udah deh, penyakit susah sembuh kalau kurang tidur. Yang ada datang mulu nih penyakit ya. Iya, jadi bagi mereka yang sudah kurang tidur, sehari cuma 3 jam, 4 jam, ya coba deh kebiasaan buruk itu dikurangi. Tidur kalau bisa ya paling telat jam 10. Karena saya bilang paling telat jam 10 pasti ujung-ujungnya jam 11. Iya, kan? iya, Kalau iya. saya bilang paling telat jam 12 pasti ujung-ujungnya Jam jam 2. 1, jam 2. Jadi kalau bisa jam 10 udah tidur, kita jam subuh udah bangun. Pasti Iya, fresh karena fresh. sudah 6 jam lebih kita tidur ya. Terus kan Syukur-syukur 8 jam. oksigen dalam malam hari itu kan sudah berkurang, sudah Iya. sedikit kan oksigen yang bisa kita hirup kan. Kemudian kalau bangunnya pagi jam 4 itu oksigen lagi bagus-bagusnya. Jadi Betul. kayaknya fresh banget tuh. Tidur tepat waktu, bangunnya pun juga lebih pagi. Gitu. Nah, kira-kira nih ya Pak, untuk bisa menghindari itu semua nih, biar tidak kecanduan yang namanya kebiasaan buruk, bisa nggak sih diganti dengan yang lain, dengan aktivitas-aktivitas lain sehingga kayak misalkan saya nggak bisa tidur, insomnia gitu kan, ketika melakukan hal ini akhirnya bisa tidur kembali. Ada nggak sih cara-caranya untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk? Tapi nanti ya Pak. Nanti dong. Nanti Setelah kita bahas. pesan-pesan berikut. Nah itu dia, saya mau kasih lagu yang enak banget nih untuk Anda. Ini dia. Kiat Sehat, awet muda
tanpa obat. WhatsApp-nya masih kita tunggu ya di 081511103103. Kita masih membahas seputar kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita. Silakan yang mau tanya-tanya. Tadi sudah dipaparkan tuh ya sama Pak Nyoto kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari ternyata sering banget kita lakukan. Nah, gimana nih Pak caranya nih Pak biar kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk berganti dengan kebiasaan baik? Ada nggak sih tipsnya nih dari Pak Nyoto? Memang sebenarnya kita paling penting itu kita sadar dulu deh kalau kita itu memang melakukan kesalahan. Iya Karena sih. orang kalau tidak sadar dia salah, gimana dia mau berubah? Iya, benar, ya kan? benar. Jadi yang namanya kebiasaan itu kan karena suatu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Karena berulang-ulang jadi kebiasaan. Jadi akibatnya kita otomatis melakukan hal tersebut karena sudah kita lakukan berulang-ulang dan ribuan jam. Betul. Jadi kalau kita mau merubahnya, kita mesti punya tekad yang kuat. Kalau nggak punya tekad yang kuat, ya nggak bisa deh, ya kan? Jadi tekad yang kuat bagaimana? Jadi kita mesti sadar bahwa yang kita lakukan itu jangka panjangnya merusak semua organ-organ tubuh kita. Akibatnya kita terkena penyakit, yaitu tadi, yang susah sembuh secara medis, ya. Tekanan darah tinggi, kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung. Yang kita khawatirkan kena stroke, ya. Penyakit the silent killer akibat kebiasaan buruk. Jadi solusi yang paling bagus bagaimana kalau kita memang udah insomnia? Ya udah pada saat kita mau jam 10 kita mau tidur, sebelum jam 10 ya kita stretching, kita olahraga ringan, kita olah pernapasan dan kita benar-benar tenang dalam kondisi tarik napas dalam-dalam selama tidur kita benar-benar mengkosongkan pikiran agar kita bisa tidur. Bagi mereka yang sudah insomnia atau kurang tidur atau hobi begadang. Ya kan? Kemudian yang biasa sosmed, ya kita mesti bikin jadwal. Saya mau bersosmed cuma jam sekian sampai jam sekian. Selebihnya saya kegiatan yang positif deh, yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi nggak antisosial. Kenapa? Teman kamu ada berapa? Saya punya teman 4.000, tapi di sosmed semua. Kalau tetangga kiri kanan nggak kenal, repot gitu kan. Jadi namanya antisosial. Itu juga nggak bagus kalau kita nggak punya teman nyata gitu ya. Cuma ada teman di dunia maya, walaupun di tuh orang sosmed juga sih sebenarnya. Cuma kan nggak pernah ketemu. Nggak pernah bersentuhan, Iya. jauh pula kan. Nah kadang-kadang kalau kita nggak bersentuhan itu suka salah salah Persepsi. persepsi dan salah Mengartikan. Akibatnya ribut. Padahal yang dimaksud bukan itu. Tapi kalau kita berhadapan langsung dengan orangnya, kadang-kadang tidak seperti itu apa yang dimaksud kan seperti itu. Kan kadang gitu bahasa tulisan sesuai dengan si penerimanya. Iya. Kalau kita chat dengan hati damai, ternyata penerimanya lagi marah, ya beda lagi konteksnya, artinya beda. Jadi yang bagi kecanduan sosial bagian teknologi kita kurangi, kita ketemu dengan banyak orang. Walaupun sekarang mesti pakai masker dan jaga jarak ya. Kemudian yang paling penting apa lagi? Yang telat makan ini loh yang paling krusial. Karena orang kalau telat makan terus-menerus ya berbahaya. Jadi kalau perlu kita bikin alarm jam 7 saya makan, jam 12 makan, jam 6 sore makan, selebih itu nggak boleh. Ini kayak saya Pak, ini bentar lagi bunyi loh alarm saya. Oh gitu ya? Jam 4 saya ngemil. Iya. Jadi pada saat kita sudah punya alarm makan pagi, tubuh kita tuh ngeluar asam lambungnya saat jam itu. Jam 12 pada saat itu asam lambungnya keluar karena jam biologis tubuh akan membiasakan keluar saat seperti yang kita lakukan karena kebiasaan-kebiasaan tersebut. Akibatnya bayangkan kalau kita udah biasa makan jam 12, asam lambung diproduksi lebih jam 12, kita nggak makan, makannya nanti jam 3. Asam lambung itu akan merusak dinding lambung jadi korosif, akibatnya tukak, akibatnya gastritis, kadang-kadang sampai jebol loh lambungnya. Nah jadi kita ganti deh pola makan kalau perlu pakai alarm. Jadi mesti tekad jam 7 pagi makan, jam 12 makan, jam 6 sore makan. Kenapa nggak boleh makan malam? Makan malam itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Kenapa? Ya kalau kita makan malam saat kita mau tidur, bayangkan saat lambung mesti istirahat, kita ajak dia kerja. Iya. Ya. Jadi itu yang paling penting. Dan bagi mereka yang sudah punya kebiasaan buruk, ya kita nggak bahas tentang pola makan buruk nih, karena udah sering ya. Kita biasa dulu bahas kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa kita sadari hari ini. Dan bagaimana sih solusinya kalau saya ingin keluar dari masalah tersebut dan saya ingin punya resolusi agar saya awet muda di tahun 2021 ini, everyday getting better and better, ya konsumsi Ziman.
ya. Karena enzim antioksidan ini mampu membantu tubuh kita untuk detoksifikasi, mampu membantu tubuh kita untuk meregulasi semua sistem. Karena dalam tubuh kita itu ada sistem peredaran darah, ada sistem pernafasan, ada sistem sekresi atau pembuangan tiap hari BAB ya, ada sistem limfatik, kekebalan tubuh, ada sistem saraf. Nah, semua itu bisa diperbaiki kalau kita memberi tubuh kita nutrisi yang sangat efektif, sangat optimal, kaya dengan antioksidan alami yang kebetulan ada di jamu tetes Ziman. Itu solusi yang tepat dan bijak, yaitu mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, karena kandungannya luar biasa ya Pak ya. Iya. Dan dikonsumsi setiap hari ya Pak ini. Jadi kita rubah gaya hidup yang buruk tadi dengan gaya hidup yang baik. Kita konsumsi Ziman rutin. Anggap aja kita mulai dengan 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore rutin. Lama-lama kita mudah untuk memperbaiki semua kerusakan dalam organ-organ tubuh kita. Karena yang bisa mengobati tubuh kita itu adalah tubuh kita. Karena tubuh kita bisa regenerasi sel kalau ada bahan bakunya. Bahan bakunya kebetulan tergandung dalam buah-buahan yang masih hidup. Oleh sebab itulah Ziman dibuat untuk melengkapi semua antioksidan, semua kebutuhan enzim, semua kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Walaupun botolnya kecil tapi powerful. Nah, walaupun botolnya kecil tapi khasiatnya besar banget. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Yuk konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam. 5 tetes aja di bawah lidah. Yang penting rutin dan juga teratur. Dan bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000. Nanti kita lanjut lagi ya. WhatsApp-nya masih kita tunggu di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kayaknya langsung aja ya kita bahas di 081511103103. Silakan yang mau tanya-tanya seputar kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan kita. Ini datangnya dari Anissa yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Jogja. Pak, gimana dong kalau sudah kecanduan smartphone, kadang ya gitu deh sampai begadang, sampai telat makan. Gimana dong ya Pak caranya untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu? Pengen banget ya seperti teman-teman saya yang usianya seperti saya tapi kok kelihatannya masih seger, mukanya tuh lebih kelihatan ceria dibandingkan saya, katanya sih kuyuk banget gitu. Memang sih banyak sekali mereka yang kecanduan gadget ya, gawai. Bahkan walaupun mereka bertemu dengan teman-temannya saling ngobrol, dia nggak ngobrol tuh. Iya, diem aja. Sibuk megangin mainan handphone dan menatap gawai handphonenya. Nah, itu kan harus dirubah. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah dengan kecanduan gawai, ya pada saat kita ketemu teman, ya dimatikan deh gawainya, biar kita ngobrol sama teman ya. Iya. Jangan sampai karena kan banyak kan gadget itu yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan, kan gitu. Jadi saat kita kumpul-kumpul sama teman, kita harus bersosialisasi, kita ketemu sama teman-teman nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol. Saat ngobrol-ngobrol kita komit nggak pegang gawai, bisa 30 sampai 1 jam. Lama-lama kita ya berkurang tuh keinginan untuk pakai gawai karena kita ketemu dengan makhluk beneran gitu ya, teman beneran ya. Dan kalau kita punya masalah dengan aplikasi yang membuat kita kecanduan, kebanyakan kan game-game ya. Game-game ini menyita waktu kita, karena orang main game apa sih manfaatnya? Cuma olahraga jempol kan? Tapi kalau bikin kita seneng, tapi Pak, bikin puas. Nah, akibatnya kita harus hapus deh aplikasi game ataupun apapun yang membuang waktu kita. Jadi waktu dibuang itu memang kita merasa kehilangan dulu sih, tapi lama-lama juga kita terbiasa ya. Kemudian kalau kita punya gawai atau smartphone, kita usahakan disimpannya di dalam tas ya. Karena kalau dalam tas, begitu kita mau nyandu, mau pegang smartphone, ya di dalam tas, ntar deh nanti dulu gitu ya kan. Jadi itu salah satu solusi solusi ringan deh ya, bagaimana kita menghindari kebiasaan pegang gadget. Dan kalau bisa kita ke toko buku deh, cari buku-buku yang menurut kita menarik. Kita sering baca buku. Kenapa? Kalau kita sering baca buku, lama-lama kecanduan kita dengan gadget agak berkurang karena kita sudah membaca buku. Ya.
Nah, tapi bagi mereka yang nggak hobi baca buku ini yang saya agak repot ya. Iya, yang nggak suka baca buku, sukanya baca status orang. Iya, hobinya baca status orang, hobi baca buku gimana dong Pak? Waduh, repot juga. Jadi yang paling penting kita punya kesadaran bahwa kebiasaan pakai gadget itu tidak bagus kalau kita jadi antisosial, ya. Akibatnya kita mudah terbawa emosional hanya gara-gara gadget. Ya, banyak loh anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak tanggung yang tiba-tiba bunuh diri gara-gara gadget, kan konyol gitu ya. Iya, diputusin sama pacarnya via sosmed, tiba-tiba galau, akhirnya bunuh diri juga banyak kayak gitu. Iya. Oke, seperti itu ya Anissa ya. Kemudian satu lagi ini dari Iqbal. Waduh, saya ini sering banget tidur terlalu malam, bahkan sampai jam 3 masih bisa melek karena mungkin udah kebiasaan. Yang sering saya lakukan adalah sering telepon-teleponan sama teman. Nah, gimana nih Pak caranya Pak biar saya bisa tidur tepat waktu, biar tidak insomnia? Yang paling penting kita harus tetapkan dulu deh waktu tidur kita jam berapa. Let's say jam 10. Orang yang sudah insomnia, walaupun kita tetapkan jam 10 malam saya tidur, saya garansi jam 12 baru bisa tidur. Karena awalnya tuh 2 jam itu dia berjuang dulu buat tidur. Iya, Karena memang sudah terbiasa. Ya, jadi nggak sesederhana itu untuk kita merubah kebiasaan buruk kita. Cuma luangkan waktu untuk relaksasi ya. Relaksasi bisa yoga, mau yoga pilates kayak pilates ya. Iya, pilates namanya. Yoga pilates kayak yoga kungfu kayak yoga apa, agar pada saat tubuh kita itu capek, itu mudah sekali untuk rileks ya. Kemudian usahakan kita jangan konsumsi sebelum tidur itu ngopi, ngeteh, minum alkohol ya, minuman kafein deh. Jadi kalau udah ngopi, minum teh atau minum alkohol, minum soda, malah kita susah tidur. Jadi kalau mau tidur ya minum susu boleh, minum air putih boleh gitu ya. Tapi jangan makanan yang berkafein gitu ya. Sama ini mengkonsumsi pisang kan juga bikin rileks tuh. Oh iya, kan dia banyak potasium sama kalium ya. Kalium Yes. potasium itu menenangkan pikiran gitu ya. Kemudian hindari merokok sebelum tidur karena nikotin itu ternyata membuat orang itu gimana ya? Susah tidur juga kalau orang yang nikotin itu punya efek mencegah kita tidur. Jadi orang yang kebiasaannya merokok memang susah tidur. Jadi jangan ngerokok dulu baru tidur ya. Kemudian setelah kita tidak merokok, tidak minum kopi yang mengandung kafein ataupun teh yang mengandung kafein tinggi, kita cuma konsumsi air susu atau air putih saja ya. Jangan konsumsi makan sebelum tidur ya. Kemudian kita juga usahakan untuk relaksasi sebelum tidur. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Kalau dulu kan ngitung domba ya, domba lompat 1, lompat 2, lompat 3 sampai capek gitu ya. Sampai tertidur, sampai ya awal-awal mungkin Anda hitung dombanya sampai 100.000 baru tidur. Tapi nggak apa-apa, kita namanya berjuang untuk sehat itu ada harga yang mesti dibayar. Dengan cara apa? Relaksasi, menenangkan pikiran. Tapi ada loh satu suplemen yang membantu untuk relaksasi. Karena di dalamnya ada suplemen yang mampu menenangkan pikiran kita, yaitu Ziman. Nah, Ziman itu ternyata mengandung mengkudu yang kandungannya ada potasiumnya atau kalium, juga ada seronin, proseronin. Ternyata mampu menekan stres, mampu menekan depresi, mampu menekan pikiran yang galau. Ya, jadi konsumsi 5 tetes, 7 tetes sebelum tidur itu juga membantu untuk rileks. Akibatnya kita bisa deep sleep atau memangkas kebiasaan insomnia kita. Cuma nggak bisa minum sekali 2 kali, minum rutin tiap hari dan kita punya niat agar tidak begadang, tidak insomnia. Dengan konsumsi Ziman rutin itu membantu kita keluar dari masalah insomnia. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. WhatsAppnya nanti akan kita baca lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, di sesi yang terakhir kita akan masih bacain WhatsApp dari Anda ya di 081511103103. Ini ada Yuli dari Klaten, dia tanya, saya sempat konsultasi ke dokter, kalau pengen tidak terlalu banyak makan, makannya tepat waktu aja. Saya sudah mencoba nih Pak, makan tepat waktu, tapi kok ya masih lapar terus. Gimana ya Pak? Gitu. Sebenarnya tergantung apa yang dimakan ya. Iya sih, bukan bener. tepat waktunya ya. Kalau yang dimakan itu nasi 2 piring ya pasti gampang lapar lagi. Kebanyakan. Jadi semakin kita banyak makan karbohidrat sederhana atau nasi ya, itu kita gampang lapar. Jadi makan 1 piring sama makan 2 piring lebih gampang lapar yang 2 piring. Makan 1 baskom itu lebih gampang lapar yang 1 baskom.
Loh, jadi bagaimana dong kita rubah? Jadi kalau memakan nasi hitam yang banyak seratnya, nasi coklat atau nasi merah deh, ya. Tapi lebih bagus kalau mau konsumsi makanan yang diikat dengan serat. Jadi kalau makan singkong misalnya ya, itu lebih tahan lapar dibandingkan kita konsumsi nasi. Dan yang lebih tahan lapar lagi kalau kita konsumsi protein. Jadi kalau makan telur ya, kita nggak gampang lapar karena protein itu sulit untuk dicerna. Jadi kalau bisa nasinya cuma 3 sendok, telurnya 2 biji, ya nggak gampang lapar. Jangan nasi sama kerupuk aja, laparnya gampang kan gitu itu ya. Itu nggak ada nutrisinya. Nggak ada nutrisinya, udah nasi pakai cabe sama garam sama kerupuk, ya lapar lagi lah. Coba nasinya cuma sedikit, tapi telurnya 3, ya nggak lapar-lapar karena ada proteinnya. Dan yang lebih bagus lagi apa? Harus ada seratnya. Jadi kebiasaan makan serat itu penting. Jadi makan itu kalau perlu karbohidrat seratnya sedikit, sayur-sayur buah-buahannya banyak, dan ada proteinnya. Boleh ikan, boleh bebek, ya, boleh ayam dadanya aja. Ya, dadanya aja ya. Boleh telur juga bagus ya. Tapi yang paling penting kita konsumsi ziman itu pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes. Untuk apa? Kalau kita punya pencernaan itu sudah bagus, kita juga nggak gampang lapar karena metabolisme kita diseimbangkan. Tapi bagi mereka yang gampang lapar karena kita punya hormon leptin berlebih, hormon adiponektin, hormon leptin berlebih ya akibat obes gitu ya. Kita konsumsi ziman itu mampu menekan rasa lapar yang berlebih. Tapi pola makannya dirubah juga. Udah nafsu makannya tertekan karena minum ziman cukup gitu ya. Dia tetap aja lapar mata ya. Lapar mata, pengen ini, pengen itu. Pengen itu, padahal udah nggak pengen makan karena rutin minum ziman. Yaitu yang kesadaran itulah yang mesti kita jaga. Jadi yang namanya kesadaran untuk sehat, tekad untuk sehat itu ada harga yang mesti dibayar. Kita tahu bahwa kita salah, kita harus perbaiki, kita harus berjuang dengan pola hidup dan pola makan yang sehat, lifestyle yang sehat dan pola makan yang sehat. Dan konsumsi zimannya itu juga intensif. Karena konsumsi ziman itu untuk membuat Anda awet muda, segar bugar. Dengan cara apa? Bongkar semua sampah di tingkat seluler, memperbaiki semua regulasi sistem di seluruh tubuh kita. Akibatnya apa? Kita konsumsi rutin, gaya hidup kita sudah bagus, pola makan kita sudah bagus. Resolusi 2021 agar kita bisa awet muda, segar bugar dari waktu ke waktu bisa terwujud. Wah, dengan ziman kita bisa mewujudkan keinginan kita menjadi lebih nyata, awet muda sepanjang hari. Jadi ayo dong ya, kebiasaan buruknya dihempaskan, dibuang jauh-jauh, diganti dengan kebiasaan buruk, menjaga pola makan yang sehat. Makan yang kita makan pun juga harus sehat, jangan sembarangan. Dan yang paling penting adalah mengkonsumsi ziman secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam. 5 tetes di bawah lidah. Nah, kalau Anda pengen mendapatkan ziman, bisa datang nih langsung ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Atau pesan via WhatsApp juga boleh di 087790.300. Di toko online juga boleh. Di kios ziman ada. Di agen-agen ziman terdekat juga ada. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Harganya mursidah alias murah ya, Rp200.000. Tapi khasiatnya aduh besar banget. Ukurannya juga kecil, bisa dikantongin, mungil bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi jangan sampai jangan sampai kelupaan, jangan sampai Anda tidak mengkonsumsi ziman karena khasiat untuk kesehatannya sangat luar biasa. Kayak aku dan juga Pak Nyoto, awet muda kan. Pertanyaannya sudah habis, makasih ya yang sudah bergabung. Berhubung waktunya juga sudah habis, kalau gitu ya? Kita pamitan aja. Besok kita ketemu lagi ya Pak, minggu depan ketemu lagi. Ya udah kalau gitu, Sasa Harun pamit. Pak Nyoto pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.